Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil yang berhenti di depan sekolah. Namun tiba-tiba dari belakang, ada sekelompok orang bertopeng menghampiri dan menghajar orang yang ada di dalam mobil. Karena kejadian itu, ia pun harus dirawat, akibat mengalami benturan keras di kepalanya. Orang tersebut bernama Neha. Singkat cerita 2 bulan berlalu dan Neha sudah kembali sadar. Terlihat ia sangat depresi dan menghampiri guru spiritualnya. Di sana Neha curhat kepada guru spiritualnya, kenapa orang-orang sekarang menjauhinya dan tak ada yang mau mempercayainya lagi. Seakan semua masalah yang menimpanya harus ia lewati sendiri. Sang guru spiritual menyarankan Neha, agar Neha mengadukan semua masalahnya kepada Tuhan. Serta terus berdoa kepadanya agar Tuhan mau membantu Neha melewati semua masalah ini. ऐसी निराशा मैं किसी और के चेहरे ते नहीं देखी। एक बार पुत्र। Adegan berpindah ke seseorang pria bernama Roni. Roni adalah seorang perwira terbaik yang ditugaskan di daerah Kashmir perbatasan. Terlihat saat ini, ia sedang memberantas penjahat di kota tersebut, dan ia juga tak segan-segan menangkap penjahat tanpa pandang bulu. Suatu hari ia mendapat pesan dari mantan pacarnya, kalau si mantan sekarang sedang mendapat sebuah masalah, dan ia meminta tolong kepada Roni untuk membantunya. Setelah mengetahui hal tersebut, Roni meminta izin kepada atasannya untuk mengambil cuti selama 7 hari, mengingat Roni juga tak pernah mengambil cuti selama 4 tahun terakhir. Saat Roni dalam perjalanan, ia mengingat 4 tahun sebelumnya saat ia duduk di bangku kuliah. Ternyata waktu itu ia menyukai seorang perempuan bernama Neha. Namun karena kelakuan Roni yang kurang baik di depan ayah Neha, si ayah menyuruh Neha untuk menjauhi Roni. Faktanya, Neha tak pernah memperdulikan perkataan ayahnya itu dan tetap menjalin hubungan dengan Roni. Setiap pulang kuliah ia selalu menghabiskan waktu bersama. Hingga di suatu hari, Roni berjanji kepada Neha. Apapun masalah yang Neha hadapi kelak nanti, Roni akan membantu Neha bagaimanapun caranya. Kemudian Roni dan Neha juga sempat menikah tanpa sepengetahuan ayahnya. Hingga ketika ayahnya mengetahui hal itu, tentu ia sangat tidak merestui pernikahan tersebut. Adegan kembali ke masa kini. Roni datang ke sebuah kafe untuk menemui mantannya yaitu Neha. Ternyata mereka sudah 4 tahun tidak pernah bertemu lagi. Di sana Neha mengatakan kalau sekarang Neha sudah punya anak dan suami. Lalu Neha bercerita kalau suatu hari ia sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Namun tiba-tiba ia didatangi 2 orang pria bertopeng yang menghajar Neha lalu menculik anaknya yang bernama Ria. Sekarang Neha meminta tolong untuk menyelamatkan Ria anaknya, karena hanya Roni satu-satunya harapan Neha untuk menemukan kembali anaknya. Neha juga menagih janji Roni yang dulu pernah mengatakan kalau Roni akan membantu Neha kapanpun Neha membutuhkannya. Diketahui ayah Neha juga sekarang sudah meninggal. I need your help. Setelah itu Roni pun pulang untuk menginap di sebuah hotel. Terlihat ia sangat bimbang tentang hatinya. Di satu sisi Roni kecewa terhadap Neha yang kini telah menikah dengan orang lain. Di sisi lain Roni juga tidak akan ingkar dengan janjinya untuk membantu apapun masalah Neha kelak. Keesokan harinya Roni yang membutuhkan kendaraan, ia datang ke sebuah showroom untuk membeli mobil. Pemilik showroom tersebut bernama Usman dan mereka pun berkenalan. Usman sangat menghormati dan mengagumi Roni karena Roni seorang tentara. Usman pun mengatakan kalau seorang tentara adalah seorang yang mulia karena mau menghabiskan hidupnya untuk menjaga negara. Singkat cerita Neha dan Roni bertemu kembali. Neha menaruh harapan kepada Roni untuk bisa menemukan anaknya kembali. Neha mengatakan kalau ia juga sudah melapor polisi, namun para polisi itu sudah 2 bulan belum juga menemukan petunjuk apapun tentang Ria anaknya. Sementara suami Neha yang bernama Sehar, ia sudah sangat pusing karena Neha terus saja menanyakan anaknya. Roni yang penasaran, ia pun meminta Neha untuk kembali datang ke kantor polisi. Di sana mereka bertemu dengan inspektur polisi bernama Separt. Neha bertanya kepada Separt bagaimana kasus penculikan anaknya. Namun Separt mengatakan kalau polisi akan menutup kasusnya, karena sudah 2 bulan ini polisi tak menemukan apapun. Separt menyarankan Neha untuk mengikhlaskan saja anaknya dan membuat anak yang baru sambil menggoda Neha. Roni yang melihat itu, tentu tak terima dan menghajar Separt serta para polisi yang ada di sana. Karena kekacauan itu, Roni pun harus ditangkap dan ia disiksa habis-habisan.
Sementara Neha disuruh untuk pulang dan Roni akan ditahan. Namun para polisi yang melihat identitas Roni sebagai seorang perwira, mereka pun langsung menghentikan penyiksaannya. Kemudian pada saat itu, datanglah seorang komisaris polisi bernama Dick. Dick yang mengetahui kekacauan tadi, ia pun langsung menemui Roni. Di sana Dick menasihati Roni agar Roni lebih menghargai polisi walaupun Roni seorang perwira. Dick mengingatkan kalau polisi dan tentara harus sama-sama menjaga kedaulatan negara serta saling menghormati. Pada akhirnya Roni pun dibebaskan. Esok harinya terlihat Roni dan Usman si pemilik showroom yang mendatangi sekolahnya Ria. Di sana Roni bertemu dengan kepala sekolah untuk menanyakan apa yang diketahui sekolah ini tentang menghilangnya Ria. Anehnya si kepala sekolah mengatakan kalau pihak sekolah tak pernah mempunyai murid bernama Ria serta tidak pernah ada kejadian penculikan di area sekolahnya. Ketika Roni keluar, ia melihat di depan sekolah itu ada sebuah gedung properti. Roni pun meminta si pemilik gedung untuk melihat CCTV, karena 2 bulan lalu ada kejadian penculikan. Namun si pemilik gedung tak memperdulikannya, karena Roni bukan seorang polisi. Setelah itu Roni menemui Neha. Ia bercerita kalau pihak sekolah tak mengenal nama Ria dan tidak ada kejadian penculikan di area sekolahnya. Neha menjawab pihak sekolah sengaja mengatakan itu karena mereka tidak ingin sekolahnya tercemar atas kejadian anaknya yang hilang. Lalu Roni meminta foto Ria untuk memudahkan pencarian. Roni juga mengatakan kalau dirinya ingin bertemu dengan Sehar suami Neha. Namun di sini Neha mengatakan ia tak mempunyai foto Ria di rumahnya. Neha juga mengatakan semenjak kejadian penculikan itu, suaminya jarang pulang dengan alasan sibuk bisnis di luar kota. Di waktu yang sama, tiba-tiba mereka kedatangan adik ipar Neha. Di sini Neha langsung menyuruh Roni untuk bersembunyi. Adik ipar Neha bernama Suni, ini orangnya. Diketahui kalau Suni ini adalah seorang pecandu, dan ia datang ke sana tak lain untuk mengawasi Neha atas perintah kakaknya yaitu Sehar. Malam harinya saat Roni hendak ke hotel, tak sengaja Roni bertemu dengan teman-temannya waktu berkuliah dulu. Ia pun langsung diajak berpesta yang kebetulan pada waktu itu salah satu teman Roni sedang mengadakan pesta nikahan. Di acara pesta tersebut tak sengaja Roni bertabrakan dengan seseorang bernama Anantiagi. Saat melihat identitas Anantiagi yang terjatuh, ternyata Anantiagi adalah seorang polisi dan Roni berniat memanfaatkan kartu identitasnya Anantiagi. Esok harinya Roni mendatangi gedung properti yang berada tepat di depan sekolah Ria. Ia datang ke sana dengan menyamar sebagai polisi Anantiagi dan meminta satpam itu menunjukkan CCTV padanya. Pada akhirnya satpam gedung tersebut mempersilahkan Roni untuk mengecek CCTV di sana. Dengan cepat Roni pun mengecek CCTV pada tanggal 7 Februari, yaitu hari di mana Ria diculik. Anehnya di hari itu ada rekaman yang sudah menghilang, yaitu pada jam 8 sampai jam 9. Satpam itu menjelaskan kalau pada hari itu, para satpam dipersilakan untuk pulang lebih awal. Saat Roni mengecek sehari sebelum kejadian, Roni melihat di CCTV kalau adik ipar Ria yaitu Suni datang ke tempat tersebut. Roni pun curiga kalau Suni terlibat dalam penculikan Ria. Kemudian Roni memberikan uang cukup banyak ke satpam itu, untuk segera menemukan penggalan rekaman yang hilang. Di kantor polisi memperlihatkan mereka yang kedatangan ACP baru bernama Jono, yang baru dipindah tugaskan ke kota tersebut. Tampilan Jono terlihat berbeda dengan polisi lainnya. Namun diketahui kalau Jono ini adalah polisi bengis yang berhasil menumpas kejahatan di wilayahnya saat dulu bertugas. Kemudian ia dipanggil oleh Dick selaku atasan Jono yang baru. Di sana Dick menyambut kedatangan Jono dan meminta Jono agar terus memberantas kejahatan di kotanya. Kya baat kahiye, sir. All the best. Adegan kembali ke Roni. Terlihat ia sedang membuntuti Suni dan anak buahnya. Roni sangat kaget ketika Usman si pemilik showroom ada di sana. Terlihat Usman memberikan sekantong narkoboy kepada anak buah Suni. Lalu ketika Roni terus berusaha mengikutinya, tiba-tiba ia ditodong senjata oleh anak buah Sani, hingga terjadi perkelahian. Setelah berhasil menumbangkan mereka, Roni bertanya di mana Ria. Namun mereka mengatakan, kalau mereka tidak tahu menau tentang Ria. Kemudian Roni pun menemui Usman di showroomnya. Kali ini Roni sudah tahu keterlibatan Usman dengan Suni. Roni bertanya siapa Suni sebenarnya. Usman menjawab kalau Suni adalah orang besar yang seharusnya Roni jauhi.
Di sini Roni bercerita, kalau dirinya sedang mencari seorang anak perempuan bernama Ria, yang dicurigai diculik oleh Suni. Usman menjawab selama ini ia tidak pernah mendengar kalau Suni telah menyandra atau menculik seorang anak kecil, apalagi itu adalah keponakannya sendiri. Ketika Roni hendak masuk ke hotelnya, ia kedatangan Anantiagi dan meminta kembali kartu identitasnya. Anantiagi menjelaskan kalau ia adalah seorang polisi dari Mumbai yang sengaja berlibur di kota ini, sekaligus menghadiri pernikahan saudaranya kemarin. रणवीर प्रताप सिंह, nice to meet you. Oh, क्या बात है? Keesokan harinya, semua orang dikejutkan dengan tersebarnya surat kabar yang memberitakan tentang hilangnya Ria. Ternyata hal itu dilakukan oleh Roni dengan mengatasnamakan polisi Anantiagi. Berita tersebut terdengar juga oleh suami Neha yaitu Sehar. Di suatu kesempatan, Sehar bertemu dengan Anantiagi, yang padahal orang yang ditemuinya adalah Roni. Saat ini Shekhar belum menyadari kalau Roni sedang menyamar menjadi polisi Anantiagi. Di sana Roni bercerita kalau ia tak sengaja bertemu dengan Neha di kafe. Lalu Neha mengatakan kalau putrinya telah diculik, dan ia hanya mencoba untuk membantu Neha. Sehar menjawab, kalau pada saat itu Neha mengalami perampokan dan ia mengalami koma 10 hari karena kepalanya mengalami benturan. Bahkan Neha yang pada saat itu sedang mengandung, ia harus keguguran. Lalu dokter mendiagnosis kalau Neha mengalami PTSD yaitu stres pasca trauma. Semenjak itu Neha selalu bertanya kepada semua orang, di mana anaknya yang bernama Ria. Bahkan Neha juga sempat melapor ke polisi, yang padahal mereka belum mempunyai anak. Neha juga kerap kali menanyakan di mana foto Ria, dan semua itu terjadi akibat penyakit stres pasca trauma yang dialami Neha. Mendengar hal tersebut, Roni tampak syok dan bingung atas semua pernyataan dari suami Neha. Ia merasa kecewa karena selama ini, ia sudah habis-habisan membantu Neha. I'm sorry, Shekhar. Ketika hendak pulang, Roni dihubungi oleh Satpam Gedung Properti kalau potongan rekaman yang hilang sudah ditemukan. Roni yang masih penasaran, ia pun langsung bergegas ke sana untuk memastikan kalau Ria itu memang ada atau hayalan Neha saja. Saat mengeceknya, memang benar pada saat itu Neha dirampok. Namun tak terdapat anak kecil di kejadian tersebut. Roni pun langsung bergegas untuk menemui Neha. Di sana Roni mengatakan kalau Neha mengalami stres pasca trauma. Neha dan Sehar tidak sama sekali memiliki anak perempuan. Bahkan Roni juga sudah melihat CCTV yang memperlihatkan Neha sedang dirampok. Namun tidak ada anak perempuan, seperti apa yang Neha katakan. Pada kejadian itu, Neha mengaku kalau Ria anaknya bersembunyi di jok belakang. Roni kecewa kepada Neha, ia pun membanting kunci mobilnya dan menganggap semua omongan Neha bohong. Saat hendak meninggalkan Neha dan mengambil kunci mobilnya, Roni melihat pengukur tinggi badan anak kecil yang artinya Ria itu memang ada. Sayangnya saat hendak menghampiri Neha kembali, ternyata Neha sudah melompat dari lantai atas. Neha kecewa karena semua orang tidak ada yang percaya dan peduli dengannya termasuk Roni. Roni pun pulang dengan rasa penyesalan yang mendalam karena sudah tidak mempercayai Neha. Esok harinya Jono datang ke rumah Sehar untuk meminta keterangan tentang kematian istrinya yaitu Neha. Sehar mengaku kalau pada saat kejadian, ia tak ada di rumah dan sedang berada di luar kota. Bosco. Yes, sir. Pehla jhut. Hingga Jono mendapat petunjuk dari HP Neha, kalau terakhir kali Neha berkomunikasi dengan Roni. Kemudian Inspektur Separd juga mengatakan, kalau Roni pernah datang ke kantor polisi ini dengan Neha dan membuat kekacauan di sini. Hingga Jono mencurigai kalau Roni telah membunuh Neha. Di sisi lain di hotel Roni, ia kedatangan Usman si pemilik showroom. Di sana Usman menyesal karena dulu tak memberitahu kalau Ria itu memang ada. Sebenarnya Usman sempat melihat anak buah Suni yang sedang menyandra Ria. Namun ia sengaja tak memberitahu Roni, karena ia takut dengan Suni yang akan membunuhnya jika berani membocorkan hal tersebut. Di sisi lain anak buah Sehar suami Neha, juga menghampiri hotel yang ditinggali Roni. Saat Roni hendak keluar untuk mencari Suni, ia mendengar suara teriakan yang ternyata, Anantiagi yang menginap tepat di samping kamar Roni telah tewas dibunuh. Ternyata si pembunuh itu salah sasaran, karena setahu Sehar kalau Roni itu adalah Anantiagi. Setelah itu, Jono dan para polisinya datang ke hotel itu untuk menangkap Roni. Namun mereka berpapasan, dan tak sempat melihat Roni dan Usman keluar. Singkat cerita kini Roni datang untuk menemui Suni, yang saat itu Suni sedang ada di pesta bebas. Hingga di sana terjadi perkelahian. Ketika Roni melihat Suni kabur, ia berusaha untuk mengejarnya.
Hingga pada akhirnya, para pengendara di sana mengalami banyak tabrakan. Jono yang mendapat kabar tentang kekacauan itu, ia langsung datang dengan anak buahnya. Jono pun menangkap Roni dan Suni. Saat Roni di dalam sel, ia berteriak kenapa para polisi menangkap orang tidak bersalah. Mendengar hal itu, Jono menyuruh Roni diam, jika tidak ingin gigi Roni rontok. Sontak Roni pun langsung menantang Jono untuk berduel. Saat mereka berduel, Dick datang dan menghentikan mereka. Kemudian Roni mengatakan kalau dalang penculikan itu adalah Suni, dan Roni mempunyai buktinya. Singkat cerita mereka dipertemukan dengan Usman. Usman mengatakan kalau dalang penculikan itu adalah Suni dan ia melihatnya langsung. Usman siap untuk menjadi saksi di pengadilan nanti, dengan semua resiko yang akan ia terimanya. Kemudian Dick pun mendatangi sel Suni, dan menginterogasinya. Namun karena Suni terus menjelekkan kepolisian, Jono tak terima dan langsung menodongkan pistol ke Suni. Dick berusaha menenangkan mereka namun ternyata, Suni mengambil pistol Dick dan menodongkannya. Hingga mengharuskan Dick menembak mati Suni karena sudah sangat membahayakan. Melihat hal tersebut, Roni sangat kecewa karena hanya Suni yang dapat menuntun dirinya untuk menemukan Ria. Di suatu kesempatan, Dick menasihati Roni untuk tetap bersabar dari semua masalah yang menimpanya. Di sini Dick paham betul perasaan Roni, mengingat ia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu istri dan anaknya yang masih kecil harus tewas dalam suatu kecelakaan. Di sana Dick mendapatkan telepon, hingga ia mengatakan kepada si penelepon kalau ia telah mengirim fotonya. Adegan berpindah ke showroom milik Usman. Usman didatangi oleh pembunuh bayaran yang dikirim oleh Sehar. Kembali ke Roni yang sedang meminta bantuan kepada Dick untuk segera memecahkan kasus penculikan ini, dan Roni curiga kalau Sehar terlibat dalam kasus ini. Dick mengatakan ia tidak bisa menangkap seseorang tanpa bukti apalagi tuduhan itu mengarah ke ayah Ria sendiri yaitu Sehar. Setelah itu Roni menghampiri showroom milik Usman dan sangat terkejut ketika melihat Usman sudah terkapar. Saat hendak menolong Usman, Roni diserang oleh anak buah Sehar. Namun pada akhirnya Roni berhasil menumbangkan mereka. Sementara Usman terlihat sudah meninggal dunia. Di sini tak sengaja Roni menemukan ponsel milik anak buah Sehar. Saat dicek, ternyata Dick terlibat atas kasus penculikan itu. Si pembunuh bayaran yang masih sekarat mengatakan kalau sekarang Dick sudah di rumahnya dan rumah Dick ada di tengah hutan. Roni tidak akan sanggup ke sana, mengingat rumahnya dijaga oleh puluhan tentara bayaran. Tak pikir panjang, Roni pun langsung bergegas ke rumah Dick dengan semua rasa dendamnya. Roni sempat dihadang beberapa penjaga termasuk Inspektur Shepard, namun Roni berhasil lolos dan membanting Shepard hingga tewas. Setelah itu terlihat Roni yang terluka, namun dengan diselimuti rasa dendam yang membara, Roni menutupi lukanya dengan selendang merah milik Neha, lalu membantai satu persatu anak buah Dick dengan cukup mudah. Di sisi lain ternyata Jono dan para polisinya akan ikut terjun ke sana untuk memburu Roni. Kemudian memperlihatkan atasan Roni di militer datang, dan mengatakan kalau biarkan saja Roni menyelesaikan urusannya. Awalnya Jono mengatakan kalau dia dan timnya akan segera menangkap Roni. Namun si atasan menjawab bukan kalian yang akan menangkap Roni, tapi Roni yang akan menghabisi kalian jika terus ikut campur. Mengingat hutan adalah rumah bagi Roni dan Roni merupakan prajurit paling tangguh yang sering bekerja sendiri. अंदर गए तो वो जहन्नम बना देगा। क्या? Beralih ke Roni yang berhasil masuk ke gudang senjata. Setelah mencuri semua persenjataan di sana, Roni menghancurkan gudang senjata itu, lalu mulai menyerang anak buah Dick yang ada di sana.
Meskipun lawannya sangat banyak, Roni berhasil menumbangkan mereka semua. Dick yang menyadari semua anak buahnya mulai kewalahan, ia pun memerintahkan untuk mengeluarkan helikopter tempur. Namun Roni berhasil masuk ke helikopter itu. Terlihat Roni membantai lagi semua anak buah Dick yang ada di dalam helikopter tersebut. Dick sendiri dibuat panik saat mencoba menghubungi semua anak buahnya yang ada di hutan, namun tidak ada yang menjawab. Artinya kini semua anak buah Dick telah dibantai habis oleh Roni. Singkat cerita, Roni sudah berhasil masuk ke dalam rumah Dick, lalu membantai para penjaga yang ada di rumah Dick. Di waktu yang sama, tiba-tiba Roni harus ditembak dari belakang oleh Dick. Di sini Roni mencoba melawan Dick, namun sayangnya Roni yang kelelahan, ia harus dihajar habis-habisan oleh Dick. Ketika Roni mulai tidak berdaya, Dick pun mulai menceritakan semuanya. Ternyata Dick ini adalah gembong yang bersembunyi di balik seragam kepolisian. Gaji di kepolisian tak cukup untuk menghidupi dirinya, jadi untuk menjadi kaya, Dick harus menjadi gembong seperti ini. Dick sudah lama berbisnis narkoboy dengan Sehar, hingga saat Dick mendatangi markas Sehar yang dijaga Suni adiknya, ia mendengar teriakan anak kecil. Ternyata di sana ada Ria yang hendak dihabisi atas perintah Sehar ayahnya sendiri. Di sini Dick menyelamatkan Ria, mengingat kalau Sehar adalah pemilik perusahaan pengiriman terbesar di sana. Kemudian mereka menjalin kesepakatan dengan Sehar, yaitu Dick tidak akan membongkar percobaan pembunuhan Ria, asalkan Sehar harus memuluskan pengiriman narkoboy milik Dick keluar perbatasan. Untuk memuluskan kesepakatan itu, Sehar menyogok dokter untuk membuat surat keterangan kalau Neha gila. Sehar juga telah membakar semua kenangan dan foto milik Ria, serta membayar pihak sekolah untuk menutup mulut tentang kejadian penculikan itu. Mendengar kejahatan mereka semua, Roni langsung naik darah dan amarahnya mulai kembali, hingga inilah yang dilakukan Roni. Di sini Dick sempat akan menembak Roni, namun tiba-tiba ternyata orang yang memberondong tembakan itu adalah Jono. Jono sudah mendengar semua percakapan Roni dan Dick tadi, hingga ia sadar kalau Dick lah penjahat yang sebenarnya. Setelah Dick tewas, Roni menangis sejadi-jadinya karena saat ini hanya Dick lah yang mengetahui di mana Ria disekap sekarang. Tak lama kemudian terlihat Ria yang tiba-tiba turun dari tangga, menghampiri mereka semua. Singkat cerita, kini Roni sedang diobati di rumah sakit. Terlihat di sana ada Jono yang mengatakan kalau baru saja ia sudah menginterogasi Sehar. Sehar mengatakan kalau ia sebenarnya mandul. Hal itu diketahuinya saat dulu mereka memeriksakan diri ke dokter. Artinya Ria bukanlah anak dari Sehar, dan karena alasan itulah, Sehar merasa ditipu oleh Neha. Terungkap fakta kalau Ria sebenarnya anak Roni. Karena pada saat mereka hendak berpisah, Roni dan Neha sempat melakukan aha-aha. Dengan perasaan bahagia campur sedih, Roni menghampiri Ria dan langsung memeluknya. Di sini Roni berjanji kalau ia akan menjaga Ria, yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Saat Roni berada di dekat Ria, ia merasakan kehadiran Neha dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.